Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri Harwanto dengan NIM 2310800273. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Emosi dan Suasana Hati dari mata kuliah Perilaku Organisasi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa sih emosi dan suasana hati? Pertama, afeksi itu adalah istilah umum yang mencakup macam perasaan yang dialami seseorang, meliputi emosi maupun suasana hati. Lalu emosi itu apa sih? Emosi itu adalah perasaan intens yang diarahkan kepada seseorang ataupun sesuatu. Lalu suasana hati adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi, dan seringkali, meski tidak selalu, muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik seperti stimulus. Lalu materi yang kedua adalah relasi afeksi, emosi, dan suasana hati. Afeksi itu didefinisikan sebagai beragam perasaan yang dialami seseorang. Afeksi dapat dialami dalam bentuk emosi dan suasana hati. Afeksi dalam emosi itu disebabkan oleh kejadian yang spesifik. Sangat cepat durasinya, bisa detik ataupun menit. Lalu spesifik dan banyak, seperti kemarahan, rasa takut, kesedihan, kebahagiaan, rasa jijik, rasa terkejut. Lalu biasanya disertai ekspresi wajah yang jelas dan berorientasi tindakan. Jika afeksi suasana hati, itu penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas. Lalu berakhir lebih lama dari emosi, bisa jam ataupun hari. Lalu lebih umum, itu dua dimensi utama afeksi positif dan afeksi negatif yang terdiri dari berbagai emosi spesifik. Lalu biasanya tidak diindikasikan oleh ekspresi yang jelas dan bersifat kognitif. Lalu selanjutnya kita akan bahas emosi dan suasana hati. Itu kebanyakan ahli yakin bahwa emosi lebih cepat datang dan pergi dibandingkan suasana hati. Contohnya, jika seseorang kasar kepada kita akan merasa marah. Emosi intens ini mungkin datang dan pergi dengan cepat atau hitungan detik ataupun menit. Ketika kita mendapatkan suasana hati yang buruk, kita dapat merasa sedih selama beberapa jam. Sebaliknya, suasana hati biasanya tidak diarahkan kepada orang ataupun peristiwa. Lalu, emosi dapat berubah menjadi suasana hati saat Anda kehilangan fokus pada peristiwa ataupun objek yang memulai perasaan itu. Selanjutnya akan kita bahas yaitu emosi dasar. Nah, emosi ini meliputi rasa marah, benci, sedih, cemburu, takut, frustasi, tidak setuju, malu, jijik, terkejut, bahagia, bangga, berharap, gembira, suka, dan antusias. Lalu sejumlah penelitian psikologi mencoba mengidentifikasikan emosi dasar dengan mempelajari ekspresi wajah. Tetapi dalam pendekatan ini, beberapa emosi terlalu kompleks untuk secara mudah diekspresikan melalui wajah. Dan selain itu, budaya setempat juga memiliki norma-norma yang mengatur ekspresi emosi. Sehingga cara kita mengalami sebuah emosi tidak akan selalu sama dengan bagaimana kita menunjukkannya. Dan ada suasana hati dasar. Suasana hati dasar ini ada dua, afek positif dan afek negatif. Yang pertama, afek positif sebagai suatu dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif seperti bersemangat, kewaspadaan, kegembiraan pada ujung tertinggi serta kebosanan, depresi dan kelesuan pada ujung terendah. Lalu yang afek negatif, ini dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi positif seperti kegugupan, stres, kecemasan pada ujung tertinggi dan dari kepuasan, ketenangan, kedamaian pada ujung terendah. Lalu ada struktur suasana hati sendiri. Yang pertama tadi kan ada positif sama negatif. Yang pertama yang positif tinggi, itu yang pertama ada waspada, bersemangat, gembira, bahagia, puas, tentram, rileks, dan tenang. Lalu di afek negatif ada tegang, gugup, tertekan, marah, sedih, depresi, dan bosan juga lelah. Nah, positivity offset atau kompensasi positivitas pada masukan 0 saat tidak ada hal yang terjadi. Kebanyakan individu ini mengalami suasana positif yang ringan. Lalu kita masuki fungsi emosi. Yang pertama ada emotions can enhance performance. Dan apakah emosi membuat kita tidak rasional? Emosi kita memberikan informasi penting mengenai bagaimana kita memahami dunia sekitar kita.
Kunci dari keputusan yang baik adalah dengan mempergunakan pikiran dan perasaan. Lalu apakah emosi membuat kita bersikap etis? Orang yang berperilaku etis setidaknya membuat keputusan berdasarkan emosi dan perasaan mereka. Ada hubungan antar emosional dan sikap moral. Lalu dari manakah sumber emosi dan suasana hati? Yang pertama ada dari kepribadian, waktu dalam hari itu bagaimana, apakah ada suatu kejadian, lalu ada hari dalam minggu, cuaca, stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, umur, dan juga gender. Lalu ada emosi pekerja. Sebuah situasi di mana seorang pekerja menampilkan emosi yang diinginkan organisasi selama interaksi interpersonal di tempat kerja. Konsep emosi pekerja muncul dari studi atas pekerjaan jasa. Disonansi emosi adalah inkonsistensi antara emosi yang dirasakan orang dan emosi yang ditampilkan. Emosi pekerja ini menciptakan dilema bagi pekerja. Dan ketidaksesuaian emosional selanjutnya atau felt emotion adalah emosi aktual individu. Display emotion adalah emosi yang dituntut oleh organisasi untuk ditunjukkan oleh pekerja dan dianggap pantas untuk pekerjaan itu. Kita diharapkan menampilkan emosi-emosi positif seperti kebahagiaan dan semangat, serta meredam emosi-emosi negatif seperti rasa takut, amarah, jijik, dan rasa tidak suka. Lalu ada affective event theory, yaitu sebuah model yang menyatakan bahwa peristiwa yang tempat kerja menyebabkan reaksi emosional pada pekerja, yang kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku tempat kerja. AET atau affective event theory tadi menunjukkan bahwa pekerja bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerja, dan reaksi ini mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja mereka. Lalu materi selanjutnya ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu adalah kemampuan seseorang untuk mendeteksi dan mengelola petunjuk dan informasi emosional. Kemampuan seseorang dalam kecerdasan emosional ini terbagi menjadi 3, yaitu memahami emosional dalam dirinya sendiri dan orang lain. Lalu ada memahami tentang makna emosional tersebut dan mengatur emosional seseorang dalam model alur. Lalu beberapa penelitian menyatakan bahwa L memainkan peran penting dalam kinerja pekerjaan. Studi lain mengatakan keberhasilan dan kegagalan dievaluasi dari 6 kualitas. Yang pertama komunikasi, yang kedua organisasi, kemampuan berpolitik, pandangan ke depan, pengetahuannya, dan kecerdasan emosional. Lalu materi selanjutnya bagaimana meningkatkan kecerdasan emosional. Yang pertama ada kemampuan untuk mengurangi emosi negatif. Yang kedua, kemampuan untuk tetap tenang dan mengelola stres. Ketiga, kemampuan untuk menjadi asertif dan mengekspresikan emosi yang sulit ketika perlu. Keempat, kemampuan untuk tetap proaktif, tidak reaktif dalam menghadapi orang yang sulit. Kelima, ada kemampuan untuk kembali bangkit dari kesulitan. Dan yang terakhir, ada kemampuan untuk mengekspresikan kedekatan hubungan personal. Jadi, meningkatkan kecerdasan emosional ini ada 6 kunci. Dan menurut Preston NI. Lalu, apa sih teknik regulasi emosi? Yang pertama dari surface acting atau berpura-pura di permukaan. Itu seperti menyembunyikan perasaan terdalam seseorang dan menyembunyikan ekspresinya sebagai respon terhadap aturan penampilan. Yang kedua ada deep acting atau berpura-pura secara mendalam. Kita mencoba untuk memodifikasikan perasaan di dalam diri yang sebenarnya berdasarkan aturan-aturan. Ketiga ada emotional suppression, yaitu menekan respons awal terhadap situasi untuk memfasilitasi pemikiran praktis dalam jangka pendek. Lalu ada cognitive repression, yaitu membingkai kembali pandangan kita tentang suatu yang emosional. Dan ada social sharing, keterbukaan untuk mengekspresikan emosi dengan orang lain. Lalu aplikasi perilaku organisasi. Pemahaman atas emosi dan suasana hati dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menjelaskan dan meramalkan pengambilan keputusan, kreativitas, motivasi, kepemimpinan, konflik antarpersonal, negosiasi, pelayanan,
pelanggan, sikap-sikap kerja, dan perilaku-perilaku menyimpang di tempat kerja. Lalu ada kreativitas. Seseorang yang berada dalam suasana hati yang baik lebih kreatif dibandingkan dengan orang-orang yang mempunyai suasana hati buruk. Mereka menghasilkan lebih baik ide dan banyak pilihan ide-ide mereka yang original. Seseorang yang memiliki suasana hati atau emosi positif lebih fleksibel dan terbuka dalam berpikir. Hal ini menjelaskan mengapa mereka lebih kreatif. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi beberapa studi itu menyoroti bahwa suasana hati dan emosi sangat penting dalam motivasi. Suasana hati yang positif mempunyai harapan yang tinggi dalam menyelesaikan masalah. Seseorang yang diberi umpan balik atas penampilannya berpengaruh kepada suasana hati yang kemudian berpengaruh kepada motivasi. Selanjutnya, saya akan bahas tentang kepemimpinan, yaitu seorang pemimpin yang efektif mengandalkan daya tarik emosi untuk membantu menyampaikan pesan mereka. Ekspresi emosi dalam berpidato bisa menjadi elemen penting dalam membuat orang menerima atau menolak pesan yang disampaikan. Para eksekutif perusahaan mengetahui pentingnya kandungan emosional jika menginginkan para karyawannya percaya akan visi perusahaan dan menerima perubahan. Lalu ada negosiasi. Negosiasi merupakan sebuah proses emosional, namun sering dikatakan sebuah skill dalam negosiasi. Beberapa penelitian seorang negosiator yang berpura-pura marah memiliki keuntungan atas lawan mereka. Memperlihatkan emosi negatif seperti marah memang efektif, tetapi akan terlihat buruk dalam penampilan sehingga akan merusak negosiasi berikutnya. Lalu ada pelayanan pelanggan. Keadaan emosi seorang pekerja dapat mempengaruhi pelayanan pelanggan, yang berpengaruh kepada bisnis dan tingkat kepercayaan pelanggan. Kondisi emosional seorang pekerja dapat ditularkan atau dipindahkan ke pelanggan. Kondisi tersebut dinamakan emotional contagion. Selanjutnya ada sikap kerja. Hasil dari penelitian yang mengatakan seseorang yang mempunyai hari baik di tempat kerja cenderung berada dalam suasana hati yang baik di rumah pada malam harinya. Tetapi jika seseorang yang memiliki hari kurang baik di tempat kerjanya akan mendapatkan masalah relaksi atau istirahat setelah selesai bekerja. Selanjutnya ada perilaku menyimpang di tempat kerja. Seseorang yang memiliki banyak waktu dalam suatu organisasi memungkinkan seseorang tersebut memiliki banyak jalan untuk melanggar sesuatu yang dianggap mengancam suatu organisasi. Sebuah contoh, iri adalah emosi yang terjadi jika Anda marah kepada seseorang untuk memiliki sesuatu yang Anda tidak punyai, tetapi Anda sangat menginginkannya. Lalu ada keselamatan dan kecelakaan kerja. Suasana hati yang tidak baik berkontribusi dalam kecelakaan kerja. Individu dengan suasana hati yang negatif cenderung lebih cemas, yang mana dapat membuat mereka kurang mampu secara efektif mengatasi hal yang berbahaya. Selanjutnya ada studi tentang emosi. Ini sifat pemimpin, keterampilannya, dan gaya kepemimpinannya adalah sumber dari kepemimpinan yang efektif. Situasi mempengaruhi hubungan antara gaya kepemimpinan dan keefektifan kepemimpinan. Ini dari Tan 2015. Lalu ada penelitian Daniel Goleman tahun 2000 menyimpulkan bahwa pencapaian kinerja suatu organisasi itu ditentukan hanya 20% dari IQ, sedangkan 80% ditentukan oleh kecerdasan emosi. Lalu ada dari Frederick Perls dalam bukunya Psikoanalisa yang mengembangkan pendekatan Gestalt. Berpendapat bahwa kematangan emosi terletak pada bagaimana seseorang membuka ego boundary, yakni pagar egoisme terhadap orang lain. Lalu ada juga dari Lucier and Achua tahun 2005 mengemukakan bahwa pemimpin yang stabil ditunjukkan dengan self-aware secara emosional, kemampuan mengendalikan ekspresi emosi, kenyamanan, dan positif. Seluruh atribut tersebut akan menjadikan seorang pemimpin mampu untuk menyadari kelemahan dan kelebihannya.
Pemimpin yang stabil secara emosi akan menggunakan anger atau kemarahannya serta kekecewaannya dengan baik dan bijaksana. Pemimpin juga akan memanfaatkan bagaimana mengekspresikan emosinya secara tepat. Lalu ada Goleman 2007 mengungkapkan bahwa emosi pemimpin itu menular ke seluruh organisasi. Bila seorang pemimpin memancarkan energi dan antusiasme, kinerja organisasi atau perusahaan akan meningkat. Jika seorang pemimpin memancarkan negativitas dan ketidaknyamanan, kinerja organisasi atau perusahaan akan merosot. Jadi sekian materi yang saya bawakan tentang emosi dan suasana hati mata kuliah perilaku organisasi. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.